Sevina dalam acara Tamu Talenta Alumni dan Mahasiswa Universitas Riau. Hari ini kita alhamdulillah sekali kedatangan tamu yang sangat berprestasi. Kalau kata salah satu tabloid yang ada di Unri itu bilangnya, di mana ada lomba di situ ada Hamid. Yuk kita kenalan dulu yuk dengan Hamid. Boleh kenalan dulu dirinya? Halo Eka dan teman-teman semua yang sedang menonton podcast ini. Perkenalkan, nama saya Tengku Hamid Darmawan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, angkatan 2020. Oke, Hamid. Hamid ini baru-baru ini berhasil nih meraih medali emas pada kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Indonesian Youngest Scientist Association, yang dimana itu merupakan kompetisi internasional yang diikuti oleh 32 negara kalau saya nggak salah dapat risetnya ya. Iya betul. Boleh diceritain tuh kegiatan seperti apa nih yang diikuti Hamid nih yang terakhir ini? Oke, jadi kemarin kegiatan yang diikuti itu namanya sebenarnya International Science and Innovation Fair 2023. Nah itu tuh dibarengkan dengan ada kegiatan, ada yang riset teacher juga khusus untuk guru. Tapi kalau memang khusus untuk di ISIF-nya, lomba ISIF-nya itu ada 23 negara yang ikut, dan itu dibagi lagi, ada yang offline ada online. Nah saya ngambil yang offline-nya waktu itu di Bali. Alhamdulillahnya dapat gold medal waktu itu. Nah itu tuh mengangkat, kalau saya kemarin ngambilnya di bidang pendidikan, karena memang pendidikan keguruan. Jadi mengangkat itu tentang LKPD yang dikasih satu inovasi baru lah gitu istilahnya gitu. Nah jadi di lomba ini tuh memang khusus untuk menyajikan paper-paper internasional, riset-riset, hasil riset yang dikompetisikan kembali gitu ya dalam taraf internasional. Oh gitu. Boleh tahu tulisannya mengangkat tentang apa nih? Kalau judulnya Development of LKPD Curriculum Merdeka based on AR video and QR code integrated with form timer exercises from class 10. Jadi, Indonesianya? Jadi itu tuh untuk mengangkat LKPD. LKPD ini apa? Lembar kerja peserta didik. Oh, lembar kerja peserta didik. Jadi biasanya guru tuh kan ngasih dalam bentuk tulisan lah ya, ngasih bentuk cetak, terus siswa nulis gitu, terus tantangan. Jadi sekarang di inovasi yang saya sajikan di situ, itu tuh udah menggunakan augmented reality. Jadi pas di scan itu langsung muncul animasi dari teks biografinya, karena khususnya teks biografi kan di bahasa Indonesia. Ya, benar-benar. Jadi ya ada inovasi di situ. Oke, itu pengembangan inovasinya sampai mana nih? Sudah diujikan ke sekolah. Oke, sekolah mana nih yang udah diujikan dari program ini? Dari SMA Negeri 1 Pelalawan di sekolah saya. Oh, alumninya ya? Gitu. Oke. Gimana nih efek dari penemuan ini nih? Untuk ini kemarin sudah diuji coba ke peserta didiknya, karena ini memang inovasi baru ya, dan di sekolah itu sebenarnya belum menerapkan kurikulum merdeka. Sementara ini itu kan memang base-nya di kurikulum merdeka gitu di inovasinya. Jadi sekaligus untuk ngasih tahu lah gambaran pelaksana kurikulum merdeka itu gimana. Kan sekarang kurikulum merdeka nih yang diminta tuh siswa yang aktif ya, lebih gitu, banyak ya. aktif. Terus ya guru harus bisa memberikan satu inovasi pembelajaran yang baru. Nah ini tuh bisa menjadi satu bahan referensi lah gitu untuk bisa diterapkan di sekolah tersebut. Kemarin sudah diuji coba dan dapat hasilnya ya positif lah untungnya gitu kan, peserta didiknya tertarik, kemudian gurunya juga berminat untuk mengimplementasikan ini. Oh gitu. Ini keguruan ini memang passionnya Hamid atau gimana nih? Kalau di beberapa, kebanyakan untuk lomba yang diikuti itu memang mengangkatnya tentang tema pendidikan, tetapi pernah juga sih keluar di beberapa kali untuk ngangkat yang di tema kesehatan, makanan fungsional, ke bisnis juga, ada ngangkat tentang pertanian juga. Oh gitu. Multi talent ya? Multi talent. Nah, Hamid ini kan ini bukan kompetisi yang pertama ya berarti? Iya. Ini yang kesekian. Boleh cerita nih pengalamannya mengikuti kompetisi-kompetisi sebelumnya nih? Atau 3 kompetisi terakhir nih, menemukan apa, menciptakan terobosan apa, boleh cerita? Kalau yang terakhir sebenarnya mungkin cerita dari belakang dulu. Boleh. Dari belakang, pertama itu sebenarnya nggak tertarik sama dunia penulisan ilmiah sama sekali. Oh kenapa? Nggak tahu. Dulu nggak tertarik aja, lebih tertarik ke dunia fiksi kan. Ini basicnya ke sana. Nah, SMA lebih tertarik ke sana. Jadi setiap buku-buku paper ilmiah itu biasanya di skip karena males banget baca. Tapi ternyata di dunia perkuliahan itu justru dituntut gitu loh, dari mulai bikin makalah, bikin artikel, apalagi dari pendidikan bahasa sastra Indonesia kan. Jadi diminta untuk bisa menulis lah gitu. Nah, memberanikan diri pertama ikut lomba dulu. Waktu itu di tingkat Unri. 60 besar.
60 besar. 60 besar. Banyak dong pesertanya. Banyak, ada seratusan berapa gitu. Nah, keasikan setelah ikut gitu. itu baru dapat itu kan, oh ternyata salah saya kurangnya di sini. Terus ikutkan lagi masih kalah. Terus setelah coba sekali menang gitu kan, jadi makin ketagihan gitu. Jadi lebih banyak sekarang ikutnya tuh ke lomba-lomba yang penulisan ilmiah semacam ini. Sampailah kemarin itu ya beberapa kali ada inovasi juga. Kemarin kan juga angkat ini juga gagasan kreatif di Ilmapres nasional, itu ngangkatnya di Pakai Sawit, itu aplikasi untuk membantu petani sawit untuk memasarkannya lewat aplikasi. Oh gitu. Itu kemudian ada juga Robusta Coffee Xylitol yang dia itu permen karet yang perisa robusta untuk bisa mengatasi adiksi kecanduan rokok tembakau. Itu juga kemudian ya ada beberapa yang lainnya. Kalau kebanyakan itu esai, jadi esai ini dia nggak perlu ke penelitian ini kan, jadi paling ke analisis kesalahan berbahasa di mana gitu, analisis pendidikan, analisis kampus merdeka gitu. Ngomong-ngomong nih, tadi katanya lebih suka fiksi ya. Saya baca nih di tabloid yang dikeluarkan dari Undri ini ya, katanya Hamid punya 4 buku nih yang udah diterbitkan nih. Itu bertajuk Kiat Jitu Menangkan Lomba Bagi Pemula, buku antologi, terus buku Goresan Memori, yang terakhir itu ada antologi sastra. Itu buku fiksi atau mengenai apa tuh? Kalau yang kulihat dunia luar ada satu itu fiksi, selebihnya non fiksi. Oke, non fiksi ya. Boleh cerita nih sedikit nih, saya pilih dia salah satu buku yang baru nih. Gimana nih yang paling baru nih? Buku antologi 2022 atau antologi sastra nih? Yang antologi sastra. Oke, boleh cerita sedikit nih buku tentang antologi sastranya? Antologi sastra sebenarnya itu tuh kumpulan puisi, kumpulan puisi yang dibuat dalam 2002 menit. Jadi memang challenge lah waktu itu kan, ada 2020 menit berkarya judulnya. Jadi memang 2020 menit itu menciptakan satu karya gitu. Kan di sana ya lebih ke puisi kan. Ada sekitar berapa puluh puisi lah gitu, karena dalam penerbitan itu kan ada syarat minimal untuk terbitnya gitu. Jadi dalam 2022 menit memang bikin puisi itu nggak tidur sama satu hari gitu. Nah, jadi itu challenge-nya di sana. Nah, itu buku yang terakhir. Itu diterbitkan? Diterbitkan. Maksudnya diterbitkan dari penerbit apa? Dari Guepedia nama penerbitnya. Oke, dari itu ISBN. Oh gitu ya. Oke, bagus. Ini nih kan banyak nih udah ngikut beberapa kompetisi segala macam. Ini peran dari kampusnya gimana nih? Dari jurusan, fakultas itu gimana nih? Sangat membantu. Sangat membantu. Coba ceritain nih. Jadi kan saya awalnya sempat nggak confident juga kan untuk mengikuti lomba ini, tapi dibantu oleh tim-tim dari kampus, dari dosen-dosen juga nyuruh, oh ini gagasan kamu bagus nih di makalah ini gitu. Jadi disuruh diikutkan ke lomba. Nah, jadi dari support dosen itu memberanikan diri coba daftar ke ini, ke fakultas untuk pencarian dana kan juga ini untuk gitu. ini. Masih support ya berarti dan dana. Support banget ternyata dari FKIP, dari kampus, dari kemahasiswaan Undri, luar biasa. Sampailah sekarang. Berarti selama ini masih peran dari universitas, fakultas dan dosennya sangat membantu ya? Sangat membantu. Alhamdulillah, berarti masih dapat apresiasi. Nah, biasanya nih kan kalau kita menulis tuh harus ada support system ya. Biasanya siapa nih yang support systemnya paling, dia nih yang paling sangat mendukung saya? Kalau dalam artikel ini ya ibu ya. Selain betul. Ibu, of course ibu ya. Selain ibu, mungkin lingkungan. Apa ya, mungkin dosen-dosen kali ya, dosen pembimbing itu membantu luar biasa banyak. Terus juga teman-teman, karena saya kan basicnya bukan dari pendidikan bahasa Inggris itu kan. Nah, mengikutkan lomba internasional ini tentu harus membulatkan tekad gitu kan sendiri. Benar. Jadi memang ya melibatkan juga teman-teman. Jadi melihat minta bantuan ke mereka, oh ini udah benar belum penulisannya. Terus minta bantu, oh ini presentasi apa sih yang kurang, minta bantu cek kan gitu. Jadi ya bantuan dari dan dukungan dari teman-teman dan dosen itu juga luar biasa. Alhamdulillah. Nih setelah nih menulis nih udah bagus ya, udah banyak segala macem, tapi nggak ketinggalan loh organisasinya. Kalau di sini nih banyak nih mengikuti unit kegiatan mahasiswa Universitas Riau, Cendikia. Nah, coba ceritain nih, aktif di organisasi juga. Kalau organisasi lebih aktif ke LDF dulu, Lembaga Dakwah Fakultas dulu sebelum ikut ke program Kampus Merdeka. Di terjunnya ke sana ya tentang rohis lah istilahnya, rohis di Universitas Riau. Jadi di sana masuk di bidang akademiknya dan pernah jadi sekretaris juga PJS.
Nah, ya di sana memang ya dibantulah menemukan relasi yang baru lah di sana bersama orang-orang hebat juga, melihat mereka bisa berkembang, mereka juga mensupport dan membimbing luar biasa. Jadi organisasi ini juga salah satu peran yang memberikan inilah support juga. Support juga. Berarti organisasi membuka jejaring baru ya? Betul Betul. sekali. Oke. Nah, ini apa ya? Kalau banyak ya organisasi aktif, tulisan bagus, punya buku, kuliah bagus, manajemen waktu nih. Semua orang punya 24 jam, tapi tidak semua orang bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang pastinya menghasilkan prestasi. Coba nih ceritain tips trik Hamid membagi 24 jam. Sebenarnya sama seperti orang pada umumnya. Paling mungkin agak memberanikan diri aja gitu kan, keluar dari zona amannya. Terus ya memanfaatkan peluang lah gitu, peluang yang ada disikat gitu. Kapan lagi Semua gitu peluang kan. disikat ya. Iya, mumpung jadi mahasiswa privilege-nya luar biasa. Benar. Setelah jadi mahasiswa belum tentu kan dapat kayak gini lagi gitu. Jadi ya memang diperjuangkan sekali apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang bisa diikuti, apa yang bisa diberikan gitu. Untuk manajemen waktu sendiri sebenarnya kalau waktu mungkin yang agak berbeda dari yang lain itu mungkin di waktu tidur saja gitu. Karena waktu tidur itu kalau dari Hamid pribadi waktu produktifnya itu justru di malam hari, karena lebih tenang gitu kan. Betul, jadi biasanya setelah selesai jam 8 ke atas itu udah tidur dulu. Nanti sekitar jam 12 atau jam 1 bangun untuk mengerjakan lah. Produktif gitu. Ya. Produktifnya di atas jam 12 malam. Anak sastra mungkin begitu. Oh gitu ya. Tapi memang suka sastra? Iya. Memang passionnya di sastra. Berarti sastranya atau keguruannya nih? Kepenulisan mungkin. Kepenulisan, oke. Nah biasanya nih kalau kita udah selesai menulis nih pasti ada kepuasan tersendiri. Betul. Nah kalau bagi Hamid nih, apa sih yang Hamid rasakan setelah menetaskan satu tulisan nih? Menetaskan satu, jadi ini satu paper, gimana sih feel-nya gitu? Wah luar biasa sekali. Boleh deh, gimana feel-nya nih? Biasanya orang-orang yang suka nulis tuh atau kayak menetaskan satu produk nih, buku, tulisan kayak waduh itu gimana sih rasanya gitu. Betul. Jadi untuk riset ini kan nggak mudah ya, apalagi kalau misalkan paper yang apalagi tingkat internasional gini gitu, itu udah dari jauh-jauh ya hari, bahkan yang ini tuh udah bisa dibilang hampir setahun gitu untuk risetnya saja gitu. Jadi udah kemarin juga melibatkan dosen-dosen UNY juga gitu, mahasiswa. Terus ya setelah selesai tentunya kayak wah lega gitu kan, apalagi dapat hasil yang alhamdulillah juga kan gitu, terbayarkan rasanya lelahnya itu. Dan dalam berproses selalu ingat kalau hasil itu tidak akan mengkhianati proses kita mungkin itu. Oke. Terus ini ada juga nih saya baca nih ya. Kayaknya jiwa kompetitifnya sangat tinggi ya. Di sini tulisan nih, semua lomba sering diikuti sampai lomba karaoke pun diikutinya. Nah itu gimana ceritanya tuh? Lomba karaoke. Itu mungkin dulu ya pas sebelum masuk kuliah. Apa memang udah punya bakat jiwa kompetitif gitu ya? Semua lomba harus saya ikuti. Atau gimana itu Hamid? Iya mungkin. Jadi kalau dulu kan sebelum mahasiswa kan kesempatannya nggak sebanyak ini gitu untuk ikut lomba-lomba karakteristiknya, belum tahu tuh apa gitu dan ya nggak tahu lah gitu. Sementara kalau di SMA itu kan lebih banyak lomba-lombanya seperti itu, seni di ya? LS2N, dia di Olimpiade, di hal-hal seperti itulah. Jadi memang karena ada peluang itu ya udah memang pengen coba aja gitu. Berarti anaknya penasaran berarti ya? Iya betul. Penasaran gimana sih sampai lomba karaoke ya, walaupun itu SMA, tapi itu lomba karaoke. Jadi ke bawah ya sampai kuliahnya ya. Iya betul. Baru ketemu nih, setelah kuliah nih baru ketemu passion saya akan menulis itu di semester berapa sih? Di semester awal-awal sebenarnya. Langsung ketemu? Ya karena memang tuntutan juga kan. Terus ngelihat teman-teman, banyak nih yang coba-coba daftar ikut lomba penulisan gini. Nah ya semakin kesini semakin ketagihan lah gitu istilahnya dalam penulisan ini, karena seseru itu gitu loh, dan gak seribet yang dibayangkan. Oke, tapi itu kan tadi Hamid bilang kan teman-teman ikut lomba, berarti circle-nya Hamid ini memang circle anak-anak lomba atau kebetulan aja ketemu circle-nya yang punya jiwa kompetitif juga atau jiwa berkembang? Mungkin yang pertama dari organisasi dulu kan, karena dari awal ke organisasi. Nah di organisasi itu juga
lumayan nih mereka juga wah luar biasa prestasi-prestasi mereka gitu, jadi termotivasi sendiri. Kemudian ya mencoba juga lah ini nanya-nanya ke mereka kan dari awal-awal ikut dulu sampai ke sekarang. Ya begitulah jadi Jadinya ikut termotivasi ikut ya. termotivasi. Boleh nih minta tanggapan Hamid nih buat teman-teman, khususnya adik-adik ya, yang baru semester 1 semester 2 yang baru ingin nih menemukan jati diri setelah masuk bangku perkuliahan, boleh nih dibagi nih tipsnya supaya bisa mengenali, menggali potensi nih, gimana? Eh, yang penting kita percaya pada diri kita sendiri, karena kita pasti bisa melewati batas dari ekspektasi yang kita miliki sendiri. Setiap orang punya ekspektasi masing-masing tentang dirinya, dan seharusnya itu tuh tidak ada gitu. Kita tidak bisa melihat diri kita nih punya batasan tersendiri. Nah, kita pasti bisa melaju lebih jauh. Jadi kita yakin sama diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri ini kita bawalah gitu untuk meningkatkan sebaik mungkin skillnya, kompetensinya, memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Apalagi kan Universitas Riau juga membantu luar biasa kan ya. Ini juga satu kesempatan gitu yang kalau bisa jangan disia-siakan gitu. Kapan lagi gitu kan kita bisa mengikuti lomba. Selain untuk diri kita pribadi, kita juga bisa membawa nama prodi, nama kampus, nama fakultas gitu. Jadi manfaatkan saja semua peluang yang ada, jangan ragu. Walaupun kita rasanya belum mampu untuk melakukan itu, percayalah setelah kita akan terjun ke sana, setelah kita memulai, itu bakal lebih mudah saja gitu. Jalannya itu bakal dipermudah gitu. Jadi ya iring-iring berdoa, kemudian lakukan usaha semaksimal mungkin. Oke, bagus ya tips-tipsnya. Pokoknya jangan takut mencoba. Betul. Betul sekali. Nah, ini katanya Hamid baru pulang dari Brawijaya. Iya. Itu ngapain tuh? Boleh diceritain nih? Kemarin ikut program Wirausaha Merdeka dari itu program dari Pak Nadiem, program Kampus Merdeka. Salah satunya itu ya Wirausaha Merdeka. Kemarin mencoba daftar di Brawijaya, Wirausaha Merdeka di Universitas Brawijaya. Dari sekitar 1000-an ya yang mendaftar, 400 diseleksi dari berkasnya. Alhamdulillah menyatakan lolos. Jadi 1 semester di sana. Itu prosesnya apa tuh? Harus membuat apa, harus ada program apa sampai bisa lolos nih dari kurang lebih 1000? Jadi ya ada persyaratannya beberapa, ada surat pertanggungjawabannya, kemudian ada surat rekomendasi dari kampus, kemudian juga ada diminta untuk memberikan ide bisnisnya, karena ini memang khusus bisnis kan ya. Dia ada ide bisnis dulu, jadi diseleksi dari sana, dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya seperti ya identitas lah. Nah, diseleksi, kemudian ada tes juga, tes khusus, tes kebinekaan, kemudian baru dinyatakan lolos. Nah, yang Hamid bikin apa nih? Program kewirausahaannya, bolehlah berbagi sama kita ya. Karena memang basicnya di riset mungkin ya, tertariknya ke riset. Jadi kemarin itu ngangkatnya bisnisnya itu Zona Riset namanya. Zona Zona Riset. Riset itu platform bimbingan penelitian. Jadi ada bikin website khusus untuk membantu lah gitu mahasiswa yang membutuhkan penelitian. Ada bimbingan di sana. Kami juga memiliki tutor-tutor yang dari ya alumni lah gitu yang sekarang ongoing S2 dari LPDP, ada penerima beasiswa gitu. Nah, jadi mereka sebagai tutor-tutor untuk membimbing di dalam Zona Riset ini bagi mahasiswa atau siswa yang mungkin lagi kebingungan di penelitian, jadi bisa memanfaatkan bimbingan ini, fitur bimbingan di Zona Riset ini. Udah berjalan tapi programnya? Sudah. Itu gimana tuh tanggapan para penggunanya sampai saat ini? Kalau untuk pengguna mungkin karena masih belum lama launching ya, jadi untuk pengguna masih terbatas, masih di bawah 50-an lah gitu. Jadi untuk tanggapannya, alhamdulillah respon mereka baik. Hanya mereka juga memberikan beberapa saran juga terkait pelaksanaan websitenya. Mungkin ada beberapa websitenya yang perlu diperbaiki, perlu ditambah gitu. Jadi Hamid biasanya bekerja dengan tim atau sendiri nih biasanya? Selain dari dosen ya, dosen pembimbing, itu biasanya Hamid kayak dibantu teman, kayak ini membuat web ya. Itu Hamid mandiri atau dengan teman selain nama dosen ya tadi. Itu gimana biasanya tuh proses pengerjaan suatu produk ya, suatu produk? Kalau di paper biasanya kalau ngikut lomba hampir 95%-nya lah gitu itu individu ngikutnya. Karena memang pertama keterbatasan juga kan jarak, karena Hamid juga jarang di kampus karena mengikuti program Kampus Merdeka ada 3 semester gitu ya. Jadi untuk mencari tim, kemudian di tim ini kan memang harus ajak ya ininya gitu untuk komunikasinya gitu. Nah, jadi karena
keterbatasan jarak itu jadi lebih memilih individu deh kayaknya lebih ini gitu. Tapi kalau untuk tim di ini kemarin Mhm. bisnisnya Mhm. itu di Wirausaha Merdeka UB-nya itu sendiri Mhm. individu, tetapi dibantu sama Mhm. teman-teman yang di Pekanbaru ini ada Mhm. timnya Mhm. gitu. Nah, jadi salah satunya di pembuat websitenya gitu. Jadi Oh bukan gitu Hamid ya, sendiri. benar-benar. Berarti kontennya Hamid yang membuat ya? Iya dari Konten dari website itu Hamid yang ini se-passion itukah Hamid dengan pengembangan masalah keguruan, kependidikan tuh gimana nih? Itu panggilan jiwa kah? Atau kayak hanya prihatin dengan keadaan pendidikan kita sekarang? Karena pendidikan ini sesuatu yang rasanya itu menarik sekali untuk Oh dibahas ya, gitu karena gimana menarik nih dari pandangan Hamid? karena kita mungkin bisa berkembang ya di dunia teknologi, Mhm. kita bisa Mhm. berkembang di dunia bisnis segala Mhm. macamnya, tapi pendidikan kita rasanya tidak seberkembang itu gitu loh. Nah, kita memiliki banyak problematika di bidang pendidikan ini yang perlu diatasi dan kita sebagai mahasiswa di sini memiliki peran penting untuk bisa memberikan inovasi baru di sini, di lingkungan pendidikan ini. Bagaimana kita bisa bermanfaat Mhm. bagi penemuan baru lah istilahnya Mhm. di dunia pendidikan yang bisa diterapkan untuk menunjang tingkat pendidikan yang lebih baik. Karena memang Hamid juga passionnya di basicnya di FKIP ya, Mhm. Fakultas Keguruan, jadi memang banyak diajarkan di sana oleh dosen-dosen, dilihat oh ini pendidikan kita perlu diperbaiki nih, jadi juga termotivasi dari sana untuk bisa ya memberikan inovasi baru pendidikan. Oke, semoga inovasi-inovasi Hamid ya memang memberikan dampak yang positif nih untuk dunia pendidikan Universitas Riau Pekanbaru. Sangat berharap ya dengan Amin. lulusnya Hamid nanti menemukan inovasi-inovasi baru. Nah, kedepannya nih Hamid nih punya rencana apa nih? Eee, karena udah semester akhir ya, Mmm. jadi sebenarnya masih bimbang juga sih mau Mhm. ngambil jalannya mana, tapi pasti Jalan sekarang yang mana? Emang ada pilihan jalan lain ya selain lulus? Eee, mungkin mau coba lihat dulu beasiswa untuk Mhm. ini ya, untuk studi lanjut Mhm. karena memang ingin mengembangkan pendidikan lebih baik lagi lah ke depan. Oke, memang fokusnya sangat ingin mengembangkan pendidikan ya. Betul betul. Ada passion yang pengen jadi dosen mungkin? Ada pastinya. Pastinya, soalnya, secara tidak langsung profesi dosen ya atau pengajar itu sangat mempengaruhi dengan perkembangan pendidikan ya, karena menciptakan anak-anak bangsa Betul yang lebih sekali. bermutu. Oke, sangat bagus. Boleh dong Mid sekarang nih, udah nih cerita tentang Hamid dan prestasinya, boleh sekarang kita minta tips dan trik Hamid nih dalam penulisan karya ilmiah, artikel yang bisa, masuk ke nasional ataupun internasional. Mhm. Boleh silakan Hamid. Jadi dimulai dari hal-hal kecil dulu. Mmm. Kalau Hamid pribadi, karena Mhm. paper itu kan ada banyak macamnya ya, ada Mmm. banyak Mhm. jenisnya. Ada artikel, ada yang dalam bentuk KTI yang sampai 30, 40 halaman gitu. Mhm. Ada juga yang esai yang lebih simpel, nggak Mhm. perlu ke Mhm. penelitian ini. Nah, Hamid itu berangkatnya dari awal dulu di esai dulu, Mhm. memberanikan diri ke esai dulu. Jadi nggak berani ke ikut LKTI, ikut PKM segala macamnya nggak. Mhm. Fokusnya ke esai dulu karena lebih simpel. Nah, jadi dari esai itu kita bisa lihat, oh kita kekurangannya di mana gitu. Mhm. Nah, dari esai itu kan ada penilaian jurinya nih, Mhm. jurinya itu Mhm. menilai oh bahasa kita kurang gitu, misalkan Mhm. bahasanya nilainya cuma berapa gitu. Terus penyajiannya atau gimananya gitu. Nah, itu tuh bisa kita upgrade dari Mhm. hasil-hasil masukan dari dewan jurinya. Kemudian kita semakin mendalami lagi tentang ilmu penulisan itu, kita coba dalami mungkin dari studi literatur lah pastinya, Mhm. dari buku-buku, dari metode penelitian mungkin itu juga basic yang luar biasa, penulisan EYD itu juga sangat penting. Nah, dengan bekal itu kemudian ditambah dengan eee, kemampuan kita untuk memberikan inovasi baru, kita harus tanggap kepada masalah di lingkungan sekitar. Kemudian kita coba cari apa sih masalah inovasi dan solusi dari masalah yang ada di situ gitu. Nah, kalau udah dapat didalami, kemudian ya mulai langsung ditulis gitu. Jangan takut, jangan ragu untuk mengirimkan tulisan kita, Mhm. kalah Mhm. menang itu biasa gitu. Jadi Mhm. kalah ya dijadikan motivasi, menang juga dijadikan satu pecutan baru lah, semangat baru bagi kita gitu. Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada, berikan yang terbaik dan yakin pada kualitas diri. Oke, yakin sama diri sendiri ya. Iya. Nah, Hamid nih yang udah biasa nih ikut kompetisi ya. Kalau sepengalaman Hamid nih, kayak kompetisi itu fokusnya yang dilihatnya tuh apa dulu nih dari tulisan kita biasanya nih? Mhm. Ini soalnya biar teman-teman yang mau ikut kompetisi ini bisa mengevaluasi nih kalau jika sudah punya tulisan, udah berani nih. Nah, biasanya nih kan
kalau tulisan tuh ada yang kayak di kompetisi ini biasanya berfokus ke sini nih, yang harus diperhatikan tuh tulisannya bagian ini nih, coba diceritain dulu. Karena Hamid juga pengalaman Mhm jadi mhm. juri esai Oh nasional. juri juga tuh, Iya. menulis juri juga ternyata. Jadi, salah satu poin penting itu sebenarnya dari idenya. Mmm. Ide itu jadi poin yang luar Mhm biasa mhm banyaknya gitu, hampir mhm. 40% itu Mhm dari ide dan inovasi pembahasan kita. mhm. Sampai sejauh mana penelitian kita itu sudah Mhm dilakukan, mhm apa yang mhm. membedakannya dengan yang sudah ada. Mhm Jadi mhm. keterbaruan itu juga satu poin plus Poin lah plus di ya, sana, mhm itu mhm. membedakan. Kemudian kalau bisa buat semaksimal mungkin dari bagian pendahuluannya saja itu sudah sebaik mungkin gitu Mhm di ini mhm kan, karena mhm. juri itu kan biasanya bacanya dari awal Mhm dulu mhm itu tuh, mhm mhm. dari awal. Jadi jangan sampai di awal-awal tuh kita terlalu kemana-mana pembahasannya, jadi terfokus saja Mhm. dan usahakan itu tuh menarik gitu paragraf yang kita sajikan. Nah itu bakal menarik perhatian juri, Mmm, mhm nanti mhm dari mhm. segi bahasa itu bakal dilihat juga, Mhm mhm. ide itu perlu disesuaikan ke Mhm mhm sana. mhm. Kemudian ya di pembahasan juga berikan satu pembahasan yang betul-betul komprehensif gitu kalau Mhm. dan disesuaikan sama format yang tersedia karena Oh mungkin gitu. banyak orang yang belum baca panduannya gitu Heeh. ikutkan saja gitu Oh, punya oke bener. inovasi punya ide pengen Mhm nulis ya mhm. udah kirim gitu Oke. nah ternyata nggak sesuai sama Oke, yang diminta formatnya mhm gitu mhm nah mhm. itu juga tuh penting. Nah kalau nih tulisan udah selesai nih, format Nah, selesai nih, masalah, eee, penyampaian, penyajian nih dengan nah. slide atau dengan poster, nah itu gimana tuh? Itu juga satu poin krusial Ya, juga ya. soalnya itu lumayan kan, Betul betul. poster, slide biasanya Bahkan kan. kemarin yang di Mhm internasional itu dikasih satu mhm stand mhm. booth itu Heeh 2 kali 1 meter. Nah heeh. kita bikinlah situ Mhm mhm. penyajiannya Mhm alat-alatnya mhm mhm. gitu. Alat peraga gitu Ada ya? ya alat peraga, ada posternya Mhm juga, ada mhm. banner segala Mhm macam. mhm. Jadi kita presentasi dari sana. Mhm mhm. Nah itu memang harus disiapkan sebaik mungkin gitu kan. Nah Jangan gimana tuh? sampai jangan sampai kita kalah di itunya di penyajiannya, presentasinya. Mhm. Padahal karya kita bagus itu, Mhm padahal kan mhm inovasi mhm. kita Iya, bagus, heeh heeh. tapi dalam penyajian kita tidak baik, ya tetap juga nilainya bakal turun kan, Mhm bakal mhm. bisa jadi kesalip sama yang lainnya gitu, yang Mhm mhm. mungkin papernya nilainya di bawah kita. Jadi pastikan untuk mempersiapkan sebaik mungkin semuanya Mhm yang mhm mhm. diperlukan. Kalau memang ada diminta presentasi, mempresentasikan karya, ya harus disiapkan juga, sering-sering latihan. Kalau Hamid Mhm. biasanya Hamid udah bikin dulu teksnya, Heeh heeh. teksnya dihafal gitu, Mhm jadi pas mhm. sudah presentasi udah siap gitu kan. Mhm Tanya mhm. jawabnya juga kita coba cari-cari tahulah kira-kira apa yang bakal ditanya, disiapkan juga Mhm gitu. mhm Jadi mhm. preparing lah gitu. Prepare. Biasanya kan kalau kayak, kita udah tahu nih, pasti nih celahnya di sini pasti akan ditanyain bagian yang di sini. Biasanya kita tuh kalau nulis langsung tahu ya, Iya bahasa ini betul pasti akan betul. dipertanyakan gitu. Tapi entah kenapa kita nggak menjawab dari pertanyaan itu ya, dalam Iya. tulisan ya, supaya tidak jadi pertanyaan. Oke nih, boleh nih, motivasi ya, motivasi buat temen-temen nih, di seangkatan Hamid deh, yang sampai saat ini hidupnya hanya fokus dengan kuliah tanpa mengembangkan diri. Mungkin pasti ada ya dari teman-teman yang sudah semester berapa nih berarti sekarang nih Hamid? Semester 5. Semester 7. Oh 7, udah 7 lagi. Semester 7 udah lewat semester 6 tapi, masih mentok di mencari nilai D menuju C menuju B, masih mentok di penaikan nilai. Nah itu gimana nih? Boleh dikasih motivasi nih buat teman-teman yang udah di akhir tapi masih pusing masalah nilai bukan pengembangan diri, padahal mereka akan menghadapi dunia yang sebenarnya setelah perkuliahan, boleh? Nah, memang betul. Mmm. Jadi selain kita meningkatkan nilai kita di Mhm. akademik, kita juga perlu yang skill kita meningkatkan skill, kita perlu ya memanfaatkan peluang-peluang yang ada juga Mhm. melalui kompetisi ini Mhm. misalnya, organisasi atau hal-hal lain yang Mhm memang mhm. bakal diperlukan nantinya di setelah kita lulus gitu. Mhm. Jadi nggak cuma nilai yang nanti yang akan menjadi modal kita untuk persiapan ke dunia kerja atau persiapan lanjut gitu. Jadi hal-hal lain itu juga diperlukan dan ya selama kita menjadi mahasiswa inilah kesempatannya gitu kapan lagi kan. Jadi yang penting itu kebanyakan mungkin orang tidak mau mencoba karena insecure duluan mungkin Kak. Jadi udah minder duluan, oh Mhm ini mhm. nggak bakal menang, ini takut nanti oh lawannya dari universitas Mhm ini mhm apalagi mhm. dari internasional kan Iya ya bener udah dari bener. negara ini gitu udah Heeh minder heeh. duluan padahal kita tuh sebenarnya bisa-bisa saja gitu. Kita Mhm. tidak kalah kualitas dari mereka gitu. Mhm. Dan ya kita juga banyak pembimbing kan, kita juga banyak support juga dari kampus itu. Jadi coba saja kalau memang masih ada kesempatan ini masih ada beberapa ini lagi ya
event-event kalau memang ada yang bisa diikuti ya coba saja ikuti, maksimalkan, dan berikan yang terbaik seserius mungkin. Jadi bersungguh-sungguh di dalam penulisan ini dan jangan takut dengan latar belakang kita gitu. Karena dari Hamid pribadi latar belakangnya sebenarnya orang tua petani kecil gitu. Jadi itu tuh sebenarnya menjadi motivasi tersendiri lah bagi Hamid itu kan untuk bisa ya gimana lah untuk nanti membanggakan orang tua di sana gitu. Jadi kita juga perlu ingat kalau memang motivasi dari diri kita belum cukup gitu. Nah, kita bisa lihat faktor eksternalnya ya salah satunya mungkin kita coba lihat ya orang tua kita yang mungkin sudah membantu kita sejauh ini gitu kan, mensupport kita. Ya mungkin inilah salah satu kalau dari Hamid pribadi, mungkin inilah salah satu bentuk dari Hamid untuk bisa yang diberikan ke mereka gitu karena pada saat selesai lomba kadang setelah selesai mendapatkan ini award gitu misalkan nelpon orang tua mereka nangis gitu. Itu jadi satu kebanggaan sendiri gitu. Jadi kalian mesti coba deh itu gitu. Minimal orang tua ya Iya betul. yang sudah susah payah ya sampai saat ini. Kuliah bukan murah loh sekarang ya Hamid ya. Iya betul. Betul ya. Nggak dapat beasiswa aja aduh UKT kita mahal sekali ya. Oke nih, mungkin nih terakhir nih, Hamid mau ngasih apa nih buat teman-teman yang menonton podcast kita nih? Untuk sobat-sobat sekalian, khususnya dari Universitas Riau, yuk berani, coba yuk keluar dari zona nyaman kita. Kita bawa nama kampus kita, Universitas Riau, kampus kita tercinta, ke taraf yang lebih tinggi lagi, ke nasional, internasional. Kita pasti bisa berdaya saing dengan alumni, dengan dosen-dosen juga yang membantu, membimbing nantinya kita bisa menyalurkan bakat kita, inovasi kita. Jangan sampai hanya di pemikiran kita saja, padahal kita tahu oh ini bisa nih diimplementasikan, ini bagus nih gitu, bakal jadi satu hal yang potensial gitu. Tapi tidak kita kembangkan, tidak kita hasilkan, tidak kita kompetisikan gitu misalkan. Nah jadi beranikan saja diri untuk bisa mengeksplor lebih, kemudian jangan takut bertanya dan minta bimbingan ke orang-orang sekitar, kemudian juga sering-sering konsultasi juga ke dosen pembimbing untuk bisa melihat bagaimana sih apa yang perlu kita tingkatkan lagi ke depannya gitu. Jadi ya jangan terlena dengan masa muda, siapkan sebaik mungkin apa yang ingin kita capai ke depannya, target apa yang kita tetapkan, dan raihlah mulai dari sekarang. Oke, bagus sekali ya motivasinya ya. Dan ini sangat berharap ya buat teman-teman yang mendengarkan motivasi dari Hamid, memang berharapnya sangat terpacu nih untuk mengembangkan dirinya di dunia perkuliahan, karena pada saat kita sudah di wisuda menghadapi kehidupan nyata, udah kita harus real life ya. Jadi nggak bisa lagi nih coba aja waktu kuliah saya kayak gini, udah nggak ada bisa lagi ya. Betul. Jadi kita benar-benar harus manfaatin waktu karena mahasiswa itu privilege-nya sangat gede ya. Betul sekali. Apapun latar belakang, background keluarga, semua mahasiswa itu punya hak yang sama di kampusnya masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih nih buat Hamid ya. Terima kasih. Untuk kesediaannya berbagi semua pengalamannya, motivasinya buat kita semua. Saya juga bangga loh di sini ngobrol sama Hamid, prestasinya banyak sekali. Selain menulis, pendidikan, terus bakti kepada orang tua juga sangat bagus. Mungkin terakhir dari saya, ilmu adalah makanan jiwa, dan saya Vina mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Hamid. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.